Waduh, bahayanya harta itu Pak, itu sangat bahaya buat hati kita Pak, merusak hati kita itu bahaya. Kenapa? Karena kita bukan pawangnya Pak. Karena pelajaran sekolah tidak pernah ada bagaimana caranya mengobati masalah kita. Gak ada pelajaran itu tentang itu. Makanya Pak, ya cita-citanya jangan jadi orang kaya, Pak, jadi orang taat. Begitu juga miskin, Pak. Nah orang itu kadang-kadang baru miskin itu baru merasa ya Allah ini cobaan, gitu. Bilangnya begitu, Pak. Sehingga ya Allah dicoba. Kalau udah bilang cobaan, seluruh dunia udah tahu dia sedang dicoba. Giliran dapat harta, nyumput dia, Pak. Supaya orang nggak mau sama harta dia, nggak bisa ngebagi dia sama dia. Gitu Pak, itu pelit gitu Pak. Lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin, fa inna sabiral muslimin indallahi kabir. Janganlah seseorang dari kalian ini menghina, mengecilkan kepada yang lain dari orang-orang muslim. Kenapa? Maka sesungguhnya orang muslim yang kecil di sisi Allah besar. Bapak kalau muslim itu Pak, kalau dia muslim walau jangan disakiti. Kalau dia bodoh jangan dibodoh-bodohin. Itu muslim namanya Pak. Haram muslim sama muslim yang lain. Apa dia? Damu. Hartanya jangan diamal, darahnya jangan dialirkan. Darahnya jangan dialirkan, jangan dibunuh. Yang kedua, malu. Hartanya jangan diambil dengan cara yang tanpa hak. Kayak nipu Kak 378 Kak, ini bukan berapa? 78 kalau ada. Ya. Jangan diambil Pak, dengan cara apapun jangan diambil. Bahaya Pak. Kenapa bahayanya Pak? Nanti di yaumul hisab Pak, kebaikan Bapak akan tinggal untuk nukerin uang yang diambil. Sholatlah kita, tukang ngambilin uang orang, bahaya. Hartanya jangan diambil. Nah kadang-kadang kita tuh Pak, kalau melihat saudara muslim nggak ngerti, kita mau nipu. Contoh Pak, kita punya mobil kan nggak ngerti cara baikinnya, dan jadi nggak ngerti ya. Yang montir itu orang muslim lagi biasanya. Nah biasanya dia mau nipu kita. Biasanya montir tuh Pak, kita pengen yang ori, dia pasangin KW, harganya harga ori. Nipu satu. Kita punya AC Pak, punya AC. Yang servis AC itu biasanya muslim lagi. Nah itu nanti hati-hatinya Pak. Tapi saya bukan terus Bapak harus curiga ya, maksudnya ini jangan nipu, bukan Bapak harus curiga. Nanti kita dibikinnya jadi langganan Pak. Betul, karena kita nggak ngerti caranya baik AC. Dia sumpel dikit pakai pasir, karyanya itu keluar terus Pak. Langganan dia punah. Bahaya. Jadi kalau kita ini ngelihat saudara muslim itu nggak ngerti itu, jangan tipu dia, tapi edukasi dia. Rezeki itu bukan menjaga dengan cara menipu. Gak akan kaya. Penipu itu tidak akan kaya. Yang ditipu gak akan miskin. Coba. Karena setiap orang ngambil rezekinya masing-masing. Cuma dia caranya haram. Kamu ngambil dengan harta saya dengan cara yang haram, harta rezeki saya gak akan kurang. Jadi yang diambil gak akan miskin, yang ambil tidak akan kaya. Kira-kira yang ambil itu pintar atau bodoh? Bodoh. Karena dia buru-buru ngambil rezekinya jadi begitu Pak. Saya tanya lagi sekarang Pak Hengkol, secara umum orang itu punya keyakinan rezeki itu dicari atau mencari? Halo Pak. Secara umum mencari. Sama macam jawaban. Enggak, secara umum lah. Secara umum mencari. Dicari ya kan? Jangan ngomong Pak. Kita itu punya keyakinan rezeki itu dicari Pak. Makanya capek.
Nabi sabdakan, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki mencari kepada seorang hamba sebagaimana ajal mencari dia. Ya, nggak percaya Bapak? Berapa banyak orang yang katanya nyari rezeki dengan dagang, ternyata nggak hasil, bangkrut. Cocok? Berapa banyak orang yang sekolah, kuliah, S1, S2, S3, ternyata nggak kerja banyak Pak. Itu memberitahu kepada kita rezeki itu sudah sesuai takaran dan kadarnya masing-masing, bukan keinginan kita. Masih tahu kita Pak, pelajaran itu ada contohnya, maka tak bisa tertolakkan dengan fakta dan data itu. Jadi ada yang sekolah berhasil, ada yang sekolah tak berhasil, ada yang dagang jadi orang kaya, ada yang jadi dagang ternyata miskin juga, sama-sama dagang, dagang kudu. Yang satu kaya bener dagang kudanya. Iya, beneran ya. Sama-sama dagang bakso Pak. Sekali. Dia yang kaya yang satu juga sama bakso, sama enaknya. Nah itu namanya takdir. Masih tahu sama kita rezeki itu mencari bukan dicari. Jangan marah ya. Terus gak perlu nyari dunia, enggak Pak. Bukan begitu caranya. Lalu Pak Rahimahullah, lama khalaqallahu jannah adin, nazara ilaiha. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan surga adin, Allah Ta'ala melihat kepada surga adin. Anta haramun ala kulli mutakabbirin. Kamu haram untuk setiap orang yang takabur. Jadi jangan takabur. Lalu kata Hasan, Syekh Hasan Karimullah, al-ujubu min ib'adan yaghsilu al-haram biyadihi kulla yawmin marratan aw marratain thumma yu'aridu jabbar as-samawat. Saya ini terkagum sama manusia. Dia ini suka cebok karena mengeluarkan kotoran dengan tangannya sekali sehari ataupun 2 kali dalam sehari. Tapi dia berpaling dari zat yang memiliki bumi dan langit. Iya Pak. Saya teruskan penyebabnya. Penyebabnya. Kalau ada penyebabnya, berarti Bapak punya kesempatan jadi orang kagum. Ya. Kalau Bapak di sini ada yang sebutkan saya penyebabnya ada, berarti ada kesempatan untuk jadi orang yang takabur. Penyebab yang pertama, orang bisa takabur, punya ilmu. Ulama bisa takabur tak? Bisa Pak. Bisa banget. Ini ilmu. Nabi sabdakan, afadul ilmi al-khayla. Penyakitnya ilmu itu Pak, sombong. Sombong. S3 kita ini. MPD, PDI ya apa PDI? Nah, barakallah. Orang alim ini dia akan sombong dengan ilmunya, kemudian akan dia merasa di dalam diri ini punya kesempurnaan dan kecantikan ilmu, dan dia akan merendahkan orang lain dan memandang kepada mereka dengan pandangan dia. Oh, kalau tak ketularan kita kecil ya, agak level. Kayak makin tinggi levelnya makin pedas ngomongnya Pak. Kayak kebun cabai, level 15, level 4. Makin banyak gelarnya, makin pedas tingkahnya Pak. Allah. Makin banyak gelarnya, makin banyak ilmunya, masya Allah Pak.
ini 1 miliar. Kamu ini agak gitu pengumuman saya mau mati seminggu lagi. Kira-kira Pak, kalau mau berangkat haji, persiapannya berapa lama? Lama kan? Mau berangkat haji tanggal sekian, oh Pak, positif Pak. Nggak bisa diganggu pengurusannya tuh Pak. Mau sebulan tuh Pak pengurusannya, sampai kerja kantor aja udah mau berangkat haji. Kalau seandainya di masjid ada pengumuman Bapak Abdullah, maaf ya namanya, 1 minggu lagi mau mati, laju Pak, enggak mau lagi pulang ke rumah Pak, mau mati di masjid. Makanya kematian disembunyikan supaya dari setiap diri kita individu ini kita selalu senantiasa siap terus. Itu maksudnya, bukan lalai terus. Balik ini mah, suruh ingat terus malah lalai terus. Lalu bi'sal 'abdu 'abdun 'ata wa baqa wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Sejelek-jeleknya seorang hamba adalah hamba yang dia melampaui batas. Dia lupa Pak. Asalnya itu permulaannya dia itu apa? Terakhirnya nanti jadi apa Pak? Bapak, kita ini dulunya asalnya sama semua. Ya Pak, beda nasib. Sumbernya sama. Keluar dari tempat yang kotor, air kencing itu Pak. Tempat air kencing sama tempat keluar air kita itu sama tuh. Masuk juga ke tempat air kencing, keluar air kencing itu Pak, punya perempuan. Bapak maaf ya Pak ya, ini saya bukan maksudnya jorok Pak. Nanti keluarnya dari tempat yang hina lagi itu Pak. Jadilah kita ini. Nah, jadi nggak usah terlalu sombong begitu. Sumbernya sama, air yang menjijikkan, kemudian jadi beda nasibnya, terus karena beda nasibnya itu kenapa jadi sombong. Lalu di mana terakhirnya Pak? Terakhirnya di mana? Terakhirnya sama Pak, 2 kali 1 meter. Terakhirnya itu nggak bisa pasang AC di situ Pak. Malaikatnya nggak hobi duit. Coba Pak, nggak bisa disogok, nggak hobi perempuan Pak. Memang selesai hidup kita di situ. Lalu Nabi sabdakan ahlun nar kullu ja'farin jawadin mustaqbirin jama'in na'im. Ahli neraka itu setiap orang yang kasar, yang dia keras, sombong, suka